Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Srianti Rusni dari kelas PTE 01 Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi berjudul Mengenal Perkembangan Peserta Didik sebagai Subjek Belajar. Peserta didik sebagai subjek belajar. Pengertian sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan sebuah strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Di semua mata pelajaran, tidak semua strateginya sama, pasti setiap pembelajaran memiliki strategi belajar yang beda-beda. Dalam belajar ada unsur-unsur yang terlibat di dalam proses tersebut. Pertama adalah kemampuan siswanya, kedua kemampuan gurunya saat mengajar, ketiga sifat materi yang diajarkan. Bisa jadi sifat materi itu mudah, menengah maupun sulit. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar itu bisa seperti buku dan lain-lain. Kemudian media pengajaran, faktor logistik, dan tujuan yang ingin dicapai dalam belajar. Dalam pembelajaran terdapat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada siswa atau anak yang sehat pada waktu yang normal. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan siswa seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Sedangkan perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perubahan aspek fisik maupun psikis. Pertama, perubahan dalam ukuran, kedua, perubahan dalam perbandingan, ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Keuntungan dari mempelajari perkembangan peserta didik adalah yang pertama, mengetahui tentang ekspektasi nyata tentang anak dan remaja, kedua, pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak, memudahkan untuk merespons si anak tersebut. Ketiga, pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu mengenal berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal yang terjadi pada si anak tersebut. Yang terakhir adalah mempelajari perkembangan anak akan membantu memahami diri sendiri. B. Ciri-ciri perkembangan peserta didik. Untuk memahami ciri-ciri perkembangan peserta didik, dimulai dengan membahas tentang peserta didik atau anak. Pengertian anak. Anak adalah makhluk hidup atau organisme yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek yang terdapat dalam diri anak. Kedua, dalam kehidupan dan perkembangan anak yang saling terjadi satu sama lain. Anak berbeda dari orang dewasa bukan sekedar fisik, tetapi secara mental juga. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa adanya keterjalinan yang kuat antara satu aspek dengan aspek lainnya, maka sebagai pendidik harus dapat memahami dengan baik. Misalnya, anak yang mengalami gangguan fisik akan mengakibatkan gangguan psikis. Misalnya, anak yang sakit fisik, sakit gigi. Contohnya sakit gigi, sakit kepala dapat menimbulkan kurang konsentrasi, cemas, dan marah. Ciri atau prinsip dalam belajar. Yang pertama, belajar berarti mencari makna. Diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. B. Konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus. C. Belajar adalah bukan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengetahuan yang baru. D. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya.
Dan yang terakhir, hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah dilalui si anak tersebut, dan tujuan maupun motivasi yang mempengaruhi proses interaksinya dengan bahan yang telah dipelajarinya. Faktor-faktor perkembangan: pertama, pertumbuhan fisik; kedua, kecerdasan atau intelektual; ketiga, temperamen atau emosi; empat, bahasa; lima, bakat khusus; enam, sikap, nilai dan moral; dan yang terakhir, interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. C. Pengembangan belajar sesuai dengan perkembangan peserta didik. Faktor kesuksesan seorang anak di masa depan ditentukan oleh bagaimana perkembangan seluruh aspek dirinya, yaitu perkembangan fisik, kognitif atau intelektual, emosi, dan spiritual yang berkembang secara optimal. Walaupun secara garis besar, garis hidup manusia ditentukan oleh kedua faktor, yaitu faktor hereditas dan lingkungan, tetapi akan lebih mudah untuk berkonsentrasi kepada faktor lingkungan karena secara langsung memiliki konsekuensi praktis pada pola pengasuhan dan pendidikan anak. Sementara faktor hereditas cukup untuk kajian awal tentang potensi dasar seseorang untuk menelusuri berbagai faktor hereditas yang negatif. Pengaruh faktor hereditas pada manusia berhenti setelah peristiwa konsepsi terjadi. Setelah itu, faktor lingkunganlah yang secara dominan dan aktual mempengaruhi seluruh aspek kemanusiaan. Faktor hereditas hanya memberi modal-modal dasar saja. Perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pematangan si anak tersebut. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem yang berkembang sedemikian rupa, baik perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan si anak tersebut. Aspek-aspek perkembangan individu meliputi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Intelektual atau kecerdasan atau daya pikir merupakan kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Sosial: setiap individu selalu berinteraksi dengan lingkungan dan selalu memerlukan manusia lainnya. Kemudian emosi. Emosi merupakan perasaan tertentu yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Dan yang terakhir adalah agama, merupakan kepercayaan dianut oleh individu tersebut. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh seorang guru, terutama dalam menghadapi anak yang kurang memperhatikan pelajaran dan masalah yang ada pada diri siswa atau kesulitan dalam dirinya sehingga dapat berhasil belajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kesatuan dari dua kegiatan yang searah. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang primer dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Sedangkan kegiatan mengajar merupakan kegiatan sekunder. Sekunder yang dimaksudkan di sini adalah dapat membuat kegiatan belajar yang optimal. Situasi yang dapat memungkinkan terjadinya kegiatan belajar yang optimal adalah situasi di mana siswa dapat berinteraksi dengan guru atau bahkan pembelajaran di tempat tertentu yang telah diatur untuk mencapai tujuan. Selain itu, situasi tersebut dapat lebih mengoptimalkan kegiatan belajar bila menggunakan metode atau media yang tepat untuk mengetahui keefektifan kegiatan belajar dan pembelajaran yang
terjadi, maka diadakan evaluasi. Secara umum, pembelajaran dapat diartikan sebagai proses perubahan dan interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Hal ini sesuai dengan pendapat Sujana tahun 2004 pada halaman 28, yaitu belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya suatu perubahan pada diri seseorang. Perubahan suatu hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kemampuan daya reaksi, daya penerimaan, dan aspek yang ada pada individu. Belajar merupakan proses internal yang kompleks, yang mana dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses belajar yang mengaktualisasikan ranah-ranah tersebut tertuju pada bahan belajar tersebut, di mana belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis dalam interaksi dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Komponen-komponen membentuk kegiatan belajar mengajar antara lain siswa, di mana seorang siswa yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian guru. Guru yakni seorang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, katalisator kegiatan belajar mengajar, dan peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Terus yang ketiga, tujuan. Pernyataan perubahan perilaku yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Perubahan perilaku tersebut mencakup perubahan kognitif, psikomotorik, dan efektif. D. Isi pembelajaran. Yang keempat, isi pelajaran, yakni segala informasi yang berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, metode, yakni cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan informasi dari orang lain, di mana informasi tersebut dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, media, bahan pembelajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada para siswa agar mereka dapat mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah penilaian untuk suatu proses atau hasil dari belajar seorang siswa. Sekian materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.